merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Apa yang saya mau bagi buat saudara adalah apa yang saya punya catatan Chris sabbatical. Jadi kira-kira apa sih yang saya dapat dalam masa-masa itu untuk umat, terutama untuk saya pribadi gitu. Nah, saya coba bagi ini buat saudara ya. Saya kasih judul ditanam di bait Allah. Kira-kira gitu. Ditanam di bait Allah. Nah, judul ini yang pertama dia mesti menyerang saya dulu. Gitu. Sebagai pemimpin ini tanggung jawab paling besar. Ditanam di bait Allah. Nah, kalau saya bilang bait Allah, yang punya siapa? Kepala gereja adalah Kristus. Artinya dengan kata lain ditanam di bait Allah artinya ditanam dalam hatinya Kristus. Nah, adalah tugas saya, ini tugas bagi semua pemimpin gereja bahwa jangan main-main masalah pertumbuhan rohani. Jadi itu tentang concern, isu pengajaran yang kita bagi itu menentukan pertumbuhan rohani umat. Karena pertumbuhan itu akan membawa saudara bertemu dengan identitasmu. Nah, salah identitas, salah semuanya. Ya, gitu. Waktu saya kecil, saya cari identitas saya. Nah, saya yatim piatu. Jadi bagaimana supaya saya pikir identitas saya kalau saya bisa jadi orang terkenal. Jadi gue main band. Itu identitas. Ya tak? Sama aja. Saudara juga pikir karirmu identitas. Harta kamu, posisi kamu, jabatan kamu pikir itu identitasmu. Makanya waktu hal itu diganggu, kamu sangat bereaksi. Kamu marah. Karena kita pikir itu identitas kita. Pernikahan juga bisa jadi identitas, kamu pikir itu. Nah, kita sudah Kristen, kita ke gereja, tapi kita belum tahu apa sih identitas kita sebenarnya. Kita cari sesuatu dari luar, masuk ke dalam kita yang kita bilang itu identitas. Nama besar, apa saja. Nah, ini yang paling bahaya karena ada unsur-unsur rohaninya, yaitu kita pelayanan. Ini buat hamba Tuhan, buat bapak-bapak pendeta. Kita bangun pelayanan, kita bilang itu identitas. Makanya waktu itu diganggu, nah, kamu kalau lihat pendeta berantem, kalah preman. Hah? Kamu bisa lihat, ini dia, sudah bukan rahasia. Jadi saya perlu habisin dulu, perlu kayak mendefinisi kembali semua apa yang saya jalanin, yang saya perlu tahu itu. Jadi pertumbuhan sangat penting. Nah, jadi identitas sebenarnya apa sih? Identitas kamu adalah di dalam Kristus. Itu identitasnya. Terserah kamu cuma jual siomay, kamu cuma tukang ojek. Tapi kalau kamu di dalam Kristus, itu identitas. Itu identitas paling luar biasa. Bukan jabatan kamu. Jabatan hitungannya periode kok. Iya kan? Kamu mau mewah. Kamu mau naik Lamborghini juga mati tetap naik ambulans kan? Gitu. Nah, jadi kenapa kamu taruh identitas kamu di situ? Kalau identitas kamu dalam Kristus, kekal di bumi, kekal di sorga, gitu kan? Ini yang penting. Nah, sehingga waktu kita duduk dalam jemaat, kita nggak duduk dan membandingkan segala, enggak, kita nggak pakai hal-hal itu. Nah, waktu jemaat kayak gitu, dunia menonton kita. Kita jadi tontonan dunia. Nah, orang akan heran lihat kita. Nah, ini PR buat kita semuanya ya. Jadi bukan. Bahkan kita pergi ke gereja, kita kenal gereja kita. Tapi kita tidak kenal identitas kita. Itu semua dari pengajaran-pengajaran yang dapat.
Nah, saya percaya saudara kan ini bukan gereja pertama kamu kan? Kamu pasti sudah Bapak Ibu Maha hadir di semua gereja. Ah, baru lu terakhir pindah ke sini ya, ngaku aja, udah nggak apa-apa gitu kan? Gitu. Nah, dengan kata lain, kenal gereja bukan berarti kenal Tuhan. Ini sangat penting. Wah, saudara mengerikan loh, mengerikan. Saya perlu bilang, saya perlu jujur. Gitu. Gereja sibuk membangun identitasnya. Bukan identitas Kristus, bukan. Identitas gereja atas nama organisasinya, sinodenya, ya kan? Gitu. Akhirnya orang kenal nama gerejanya, sinodenya, kelompoknya, tapi bukan Kristus. Bukan. Sering, kalau kita nggak punya visi, kita akan bikin visi kita sendiri, lalu kita kasih ayat di dalamnya, kan gitu. Sudahlah. Gitu. Nah, tuh kayak gitu. Nah, orang pergi ke gereja, tapi akhirnya dia nggak kenal Tuhan, dia cuma kenal gerejanya aja, gitu. Nah, waktu hal ini terjadi, maka agama yang ambil alih. Musuh daripada Roh Kudus namanya religion, agama. Gitu. Nah, saudara dibentuk untuk jadi spiritual, bukan agama, bukan. Nah, akhirnya kita juga tawarin agama ke orang lain. Dia udah punya agama, lu tawarin lagi agama. Gitu. Kan gitu. Gitu. Padahal kamu cuma perlu tawarin juru selamat. Kamu perlu tawarin Yesus. Kira-kira begitu. Nah, mari kita lihat satu ayat. Nah, ini yang saya bilang masa-masa perenungan. Saya dapat penyegaran kembali. Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan 15. Oke. Dibilang begini. Orang benar. Nah, perhatiin kata benar penekanannya di situ. Jadi bukan orang baik. Bukan orang rajin lah. Bukan yang lain. Cuman satu kata ini, orang benar. Nah, Yesus bilang ini, akulah kebenaran, bukan kebaikan. Aku jalan dan kebenaran, bukan kebaikan, bukan lain-lain. Benar. Orang baik belum tentu benar. Ya kan? Kamu korupsi terus bantu orang susah, kamu baik tuh. Ya kan? Kamu korupsi, bantu-bantu panti asuhan gitu, kamu pasti baik. Kamu ada di televisi, kamu ada di berita-berita media gitu. Tapi kamu enggak benar. Ya kan? Gitu. Orang baik banyak. Tetangga saya baik. Kalau ada kue lebih kasih ke saya, itu baik. Dia baik. Gitu. Ya kan? Nah, orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar pasti baik. Nah, di sini bedanya. Jadi kalian penekanan sini. Dibilang ini orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kenapa Tuhan tidak pakai pohon yang lain sih? Tuhan lebih, bagaimana kalau dia buat sesuatu dalam kitab suci itu nggak sembarangan. Ya, tentu riset, tentu bedah literatur. Tapi satu kali saya lupa, saya pimpin tour yang keberapa gitu. Sampai di Israel ngobrol-ngobrol sama local guide-nya kan gitu. Baru dijelasin tentang korma. Waktu dijelasin bahwa korma nggak seperti kamu tanam jagung. Ternyata karena ini lahannya padang gurun, siang panas sekali, malam dingin sekali, perubahannya seperti itu. Dan situasi padang gurun itu, kalau kamu lihat ada gundukan tanah di sini, nanti besok lu nggak lihat dia di situ lagi. Dia udah pindah ke situ. Kenapa? Angin bisa bawa dia, dia pindah ke tempat lain. Nah, sebab itu cara mereka menanam korma nggak kayak cuman taruh begitu aja. Mereka mesti gali lubang, taruh bibitnya, baru dia tekan dulu pakai batu, baru ditutup dengan pasir lagi. Nah, supaya walaupun angin berputar di atas, dia nggak bergeser. Oh, rupanya gereja akan seperti itu. Kita hidup di dunia yang bisa berubah-ubah, angin pengajaran, pengaruh macam-macam. Tapi gereja, Tuhan mau kamu seperti korma. Ada tekanan kudus, bukan tekanan karena lu punya utang, itu salah lu sendiri gitu kan. Gitu.
Gitu. Bukan tekanan-tekanan yang kita bikin, bukan. Ada tekanan kudus yang Tuhan buat untuk kepentingan gereja sendiri, kepentingan orang percaya. Ada tekanannya di bawah. Nah, baru lihat begini caranya ya, atau prosesnya korma bertumbuh. Akar masuk lebih dulu. Akarnya bertumbuh dulu ke bawah. Kenapa? Dia cari air. Dalam kehidupan Kristen ada dua hukum di dalam saudara. Ya, gitu. Jadi kasih karunia saudara mesti lihat hukumnya begini. Ada hukum yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan disebut akar. Akar enggak kelihatan. Dia bermainnya di bawah. Gitu. Dia tumbuh ke bawah, dia turun ke bawah. Sampai dia ketemu air. Nah, disitulah baru dia supply seluruh kemampuan, seluruh makanan dia supply ke atas. Nah, baru korma tumbuh. Waktu korma tumbuh, batu yang nekan dia tadi pecah. Pecah. Kenapa? Akarnya udah kuat. Nah, bergereja bukan cuma hadir gitu aja, penuhin absen gitu, bukan. Tapi saudara mesti ngerti, makanya bukan ke gereja. Kata ditanam artinya gini, menjadi gereja. Kamu adalah bait Allah. Jadi kamu bukan ke gereja, kamu harus jadi gereja. Nah, sebab itu memang mesti berdoa. Gereja ini ajar apa buat saya? Saya bertumbuh nggak di sini? Nah, saudara lihat, begitu pucuknya tumbuh, batu itu pecah dan korma naik. Dia naik. Waktu siang panas terik, dia nggak bodoh amat, dia naik terus. Nah, apa yang ada di sekitar pertanahan padang gurun itu, ada kalajengking, ada ulat, ada semuanya. Korma nggak peduli, dia nggak naik. Ada kalajengking, masuk lagi. Enggak. Dia naik aja terus. Dia naik terus. Dia naik terus. Kenapa? Karena akar supply kehidupan buat dia. Terus malam dingin dia naik terus. Malam panas lagi dia naik terus. Sampai dia rindang banget. Daunnya bisa menjadi perteduhan. Itu kayak payung buat kafilah-kafilah yang berteduh di bawahnya. Nah, buah korma itu beli energi buat orang yang makan. Nah, artinya gini, coba lihat alegorikan ini. Kalau kamu orang benar, gereja orang benar, kamu menjadi payung buat semua orang yang ada di sekitar kamu. Kalau itu kamu di kantor, kalau itu kamu di sekolah, di mana aja, kamu seperti covering, kamu kayak payung buat orang-orang, buat teman-temanmu. Nah, ini yang belum terjadi. Sebenarnya Tuhan bukan lagi tangisin dunia yang mau hilang, yang berdosa ini. Tuhan lagi tangisin gereja. Karena dia bayar mahal gereja dengan darah dan nyawanya dia. Tapi gereja belum berfungsi seperti yang dia mau. Dia lagi tangisin gereja. Bikin apa aja kalian. Kira-kira gitu. Kamu bayangin. Unta-unta duduk di situ. Semua berteduh di situ. Bayangin dia jadi perlindungan banget. Itu korma, saudaraku. Nah, itu baru satu pohon. Bilang ini. Subur seperti pohon aras di Lebanon. Seluruh bait Allah kayunya kayu aras. Gitu. Kalau orang lihat kayu aras yang ditanya gini, berapa abad umurnya nih pohon? Jadi usia kayu aras tuh ratusan tahun. Nah, itu dipakai untuk membangun bait Allah. Nah, artinya kita gereja itu, saudaraku, gereja yang bisa menempuh badai apa aja dalam kehidupan ini. Ya, saya terkejut waktu saya ada di kelas, gurunya ngomong begini, saya lebih percaya gereja daripada pemerintah. Saya kaget. Nah, saya perlu baca lagi Alkitab, bilang, benar. Benar, saudara. Saudara mau tahu, gereja tuh sistem pemerintahannya udah 7.000 tahun. Sejak Tuhan bangun Adam dan Hawa di Taman Eden, itu gereja. Mari saya bilang, itu keluarga pertama, Adam dan Hawa. Terus iblis tipu dan hancurkan mereka dan dia pikir habis nih keluarga.
Tuhan gak keringat dingin, menyesal. No. Dia ketawa aja, dia bilang tunggu. Tunggu, saya akan bangun keluarga yang alam maut tidak bisa menguasainya. Nah, apa keluarga yang kedua? Namanya gereja. Keluarga pertama di Taman Eden hubungannya hubungan darah. Nah, gereja, makanya gereja kalau drive-nya kayak perusahaan, nah ini salah. Identitas kita salah, kita nggak dapat di situ. Gereja itu keluarga. Kita keluarga bukan karena hubungan darah, karena Kristus. Nah, makanya dunia bilang, kok bisa mereka kayak keluarga? Ini yang jadi tontonan. Nah, keluarga yang ini Tuhan bilang alam maut nggak bisa menguasainya. Wah, kamu lihat gak tuh? Sebenarnya simple. Nah, tapi kita sedang ambil metodologi dunia yang usianya cuma baru ratusan tahun. Iya. Ya coba lihat. Yang kita begini. Gimana supaya jemaatnya nyaman ya? Coba kasih ini. Dekorasi yang bagus. Coba bikin. Itu kan cuma cara-cara itu. Kita sedang pakai metode dunia. Bikin air condition yang begini. Enggak. Padahal yang mesti kita bangun tuh, ya itu dia. Akar itu tadi di dalam. Terus 13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Nah, jangan cuma jemaat datang dan pergi. Mau gak tertanam di bait Tuhan? Baru dia bertunas di pelataran Allah kita. Ini. Kalau saudara gini, kecewa di sini. Pindah lagi gereja lain. Gak ada yang sempurna. Saudara mau cari gereja yang sempurna? Ada. Begitu lu masuk jadi gak sempurna dia. Ya, percayalah. Nah, sudah. Gitu. Jadi ini tentang gak bisa. Kamu gak bisa gak mau sakit hati. Gak bisa. Ingat padang gurun. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Nah, ini prinsipnya. Kalau kamu ada di satu local church, itu kamu ditanam. Oke? Ditanam. Trap. Nanti ada cell group, pelajaran pertumbuhan, macam-macam lah ya. Gitu. Nah, gitu. Semua itu kan untuk pertumbuhan jemaat. Makanya ini tanggung jawab gereja ada di sini. Nah, sampai orang ketemu identitasnya. Kita ajar ada kelas ini. Nah, di situ dia bertumbuh. Tiba-tiba saudara bilang ini, gua gak suka pendetanya lah. Dengar dari teman, ada gereja sana, lucu, tau nggak? Pindah aja ke situ, pindah. Nah, kamu tahu nggak? Itu kamu akarmu udah tumbuh, kamu pindah gereja itu dicabut, ada akar yang patah, ada. Nah, kamu jadi pindah gereja lain, tanam lagi, jigrek, oke, 3 bulan, mulai menyesuaikan, akar udah masuk lagi, tersinggung lagi. Kurang ajar nih pendeta. Gua gak suka. Gak masa kini nih. Kita cari gereja lain. Oh ada tuh. Gereja The Wow. Nah kita pindah ke situ. Nah sudah. Kamu pindah. Cabut lagi. Cepat. Lu bayangin. Nah oke, kalau cuma 3 kali. Nah kalau udah 20 tahun. Lu putar-putar gereja. Tanam cabut. Lu Kristen kayak gitu. Nah lu lihat. Mungkin saya kayak anak kecil di depan saudara, tapi kiranya rohmu menangkap satu pesan di sini. Ini yang dimaksud. Kamu menghindari konflik, menghindari semuanya. Akhirnya kamu cuma tanam cabut. Nggak akan pernah bisa. Kita bermain-main di sini saudara lihat itu. Wow. Nah kalau kamu mau benar ditanam, ayat 14 ini akibatnya. Cuman akibat. Pada masa tua pun mereka masih gemuk dan segar. Gimana? Wow, kita di hari tua bukan duduk cerita. Lu apa? Gua ginjal, gua lever. Lu bangga lagi punya lever, lucu kan? Ya kan? Tapi di sini loh, tua pun kita masih menjadi gemuk dan segar. Wah, ini benar loh. Saya baru tadi subuh. Nah, sepintas baca tentang Abraham dan Sarah. Maksudnya gini,
Bagaimana Firaun bisa jatuh cinta sama Sarah yang oma-oma sudah 90 tahun gitu. Itu gak masuk akal saya. Tapi saya melihat begini. Waktu mereka hidup dengan iman itu, lu gak perlu ke dokter. Itu Tuhan dokter dari segala dokter. Dia bisa bikin Sarah begitu fresh. Sampai masa raja buta sih, masa raja goblok sih saudara saya. Sampai dia bisa jatuh cinta sama nih oma-oma, lu bisa bayangin gak? Berarti Sarah bisa begitu di usia tuanya dia bisa fresh kayak anak kuliahan gitu kan. Lah mungkin lu boleh ketawa tapi coba pikir baik-baik. Coba. Ada apa? Sampai Raja Fasik itu bisa Abraham sampai takut dia bilang, lu jangan bilang gua laki lu ya. Bilang aja kita saudara. Loh karena itu 4.000 tahun lalu. Kalau dia suka dia bunuh aja suaminya. Kenapa? Nah kamu bisa lihat. Itu nih kalau kamu berakar dalam Tuhan pengaruhnya ke semua. Ke fisik kamu, ke apa aja, ke semuanya. Wow. Ayat 15 ini tujuannya. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku tidak ada kecurangan padanya. Wow. Keren gak? Cuman ini aja saudara. Kalau kita concern di sini, wow, luar biasa. Nah, pentingnya membangun dasar. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang Tuhan mau dari saya sekarang? Jawabannya gampang. My whole life, seluruh hidup. Nah, karena kamu nggak ngerti, karena kamu nggak bertumbuh, kamu pikir, untungnya apa ya? Nah ini dia. Untungnya apa kalau gue kasih hidup gue? Ini. Itu karena kurang pengajaran kita kayak gitu. Ya. Sorry. Orang yang banyak uang, yang banyak harta, bukan mereka nggak butuh Tuhan. Mereka nggak haus dan lapar. Bukan dia nggak butuh Tuhan, dia butuh Tuhan. Tapi dia nggak haus dan lapar. Nanti kalau dia sakit, baru dia cari Tuhan. Benar. Nah, ini poinnya di sini. Bukan orang nggak butuh lah, gitu. Cuman dia nggak haus dan lapar. Nah, ini yang dibilang nggak seluruh hidup kamu kasih. Nah, karena kita ada pikir untung ruginya, dapat apa ya saya gitu. Nah, itu karena kurangnya pengajaran. Itu, kamu cuma beragama, gitu, kayak gitu. Nah, pertanyaan kedua. Apa harga yang harus saya bayar? Ya kan? Gitu. Hati-hati. Karena banyak agama dunia pikir Tuhannya bisa disogok. Ya kan? Nah wabah ini masuk di gereja. Kita pikir ngasih perpuluhan nyogok Tuhan. Enggak. Tuhan gak butuh duit. Lu butuh duit. Nah, ini persoalannya. Kita gak bisa. Tuhan gak butuh pekerjaan, Tuhan butuh biaya. Tuhannya gak butuh biaya. Tapi kita pikir hal-hal itu bisa memotivasi dia. Enggak, doa gak memotivasi Tuhan. Penyembahanmu tidak memotivasi Tuhan. Persembahanmu tidak memotivasi Tuhan. Makanya berakar dong supaya tahu. Nah gitu ya. Apa harganya? Sederhana jawabnya. Disiplin. Cuma itu. Disiplin. Itu harga yang kita perlu bayar. Ikut Tuhan cuma satu. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Siapa mengabaikan teguran tersesat. Cuma perlu disiplin aja. Disiplin dengan dia gitu. Nah, saya hindari ya, jangan bikin aturan. Semua yang pakai aturan dan. Jadi gini, hukum sedang bilang gini, saya harus berdoa, saya harus baca firman, itu hukum. Grace bilang gini, saya mau berdoa, saya mau beri persembahan, saya mau menyembah dia, bukan harus. Nah, jadi lihat ya, ini penting. Nah, orang yang hidup baru gitu ya. Kalau dia ndak jalanin disiplinnya, cuman soal waktu. Makanya yang dulu hebat, yang dulu berapi-api, kemana sekarang? Iya kan?
Ada gereja yang mulai dengan api, berakhir dengan asap. Iya kan? Gitu. Asap sebenarnya gini, asap tuh lagi bilang gini, dulu ada api di situ. Nah itu. Itu dia, kita cuma cerita, dulu om juga kayak kamu. Cuman om udah tua sih. Nah ini yang gini-gini ini. Gitu. Kamu lihat, itu karena disiplin aja. Itu karena disiplin. Ya, kita terlempar. Sesuatu yang sudah kita tahu, kalau nggak dibantu dengan disiplin, akhirnya kita akan kembali ke cara yang lama. Iya. Semua teman-teman saya yang dulu, aduh radikal, sekarang mereka balik lagi ke gereja lama, ke cara yang lama. Sampai saya bilang, kok lu balik lagi ke gereja yang malaikat aja nggak mau ke situ lagi sih? Ya dia marah sedikit tapi nggak apa-apa, gitu. Ya, gitu. Kalau kamu tidak serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, pelan-pelan ya. Kalau kamu tidak serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, maka kamu akan bertempur dengan sisa yang kamu belum serahkan. Nah itu dia. Termasuk pendeta. Pendeta kan cuma judul. Kalau kamu tidak serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, kamu akan bertempur dengan sisa yang kamu tidak serahkan. Itu dia. Itu jadi musuh kamu sendiri. Itu akan terus serang kamu. Gitu. Nah sekarang bagaimana dong Pak caranya saya melakukan disiplin rohani? Jawabannya juga sederhana. Namanya salib. Namanya salib. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Salib. Paulus ini rasul kasih karunia. Dia bilang begini, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia ini. Nah jadi gini, dunia tidak perlu berusaha membuktikan. Aduh nggak usah. Nggak usah. Mereka anggap bodoh. Nanti lihat yang bodoh beneran siapa gitu. Dunia apa kita gitu. Ya, nanti waktu akan membuktikan itu. Benar saudara. Saudara ini perhatiin. Paulus bilang gini. Lihat apa yang bodoh bagi dunia. Apa yang dianggap hina bagi dunia. Apa yang tidak berarti. Itu semua dipilih Allah untuk memalukan hikmat dunia. Wow. Lihat itu. Keren banget. Yang bisa buat dunia tidak berarti buat kita, cuma namanya salib. Gitu. Iya, artinya gini, saya nggak bikin saudara jadi pemalas, tidak. Tapi saya sedang bikin saudara gini. Kamu kasih nilai berapa untuk benda-benda, untuk karir, dibandingin Tuhan. Berapa nilai yang kamu kasih buat Tuhan, dibandingkan bisnis kamu, dibandingkan semua. Nah ini tentang nilai. Ya kan? Ini. Itu yang saya bilang tadi. Lu boleh naik Lamborghini, mati naik ambulans. Gitu. Ya ini tentang nilai. Akhirnya semuanya cuma. Tapi kalau kamu kasih nilai semua buat dia. Nah baru ini keren. Karena kalau berkat, benda, uang. Itu menjadi tanda kamu diberkati. Bukan salah. Tapi terlalu murah. Terlalu rendah urutannya. Karena terlalu banyak orang kaya tanpa Yesus di luar sana. Nggak pakai Yesus kaya kok. Nah sementara kamu sedang buktikan Yesus. Enggak, itu terlalu murah. Terlalu murah. Terlalu rendah banget. Nah ini tentang nilai yang kamu kasih buat Tuhan. Wah kalau kamu Kristen begini memang beda langsung. Langsung beda. Ya. Itu artinya gini, kamu bisa anggap sampah tuh semuanya. Gitu. Ini keren banget. Nah, Henry Nouwen dia bilang, kita bisa punya banyak keinginan, tapi kita tidak menyerah pada keinginan kalau kita datang kepada salib Kristus.
Iya kan? Ya itu. Keren saudara. Benar-benar. Mungkin buat sebagian orang bagus, yang lain biasa aja. Tapi gini, kalau kamu bisa beli baju bagus, itu namanya berkat. Tapi kira-kira Tuhan datang dan ada orang kasih kamu baju, itu namanya kamu didandanin Tuhan. Kalau kamu bisa beli, itu berkat. Tapi kalau tiba-tiba kamu dapat, itu namanya kamu didandanin. Nah, mengerti ini membuat kamu nggak cari, nggak kejar. Karena kamu semua tuh salib. Sampah itu. Artinya gini, nilainya biasa buat kamu. Dibandingin Tuhan yang mati buat saya, misal gitu. Dibandingkan anugerahnya yang besar, itu dia. Gitu. Nah, Daud bilang ini, aku seperti lembu yang dungu di sampingmu Tuhan. Padahal kamu tahu artanya? Hampir semua bait Salomo itu Daud punya tabungan tuh dikeluarin semuanya ke situ. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Ini dia. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, ini keren, saudara. Begini. Misalnya saya ngomong gini, duit nggak ada artinya, jangan percaya. Gue cuma pendeta, gue nggak tahu duit banyak, nggak tahu. Tapi misalnya kamu seorang yang businessman yang sukses, kamu seorang terus kamu bilang ini, uang itu jahat, perlu didengar tuh. Ya kan? Waktu Salomo bilang gini, semua sia-sia di bawah matahari. Iya, kamu mesti dengar. Penghasilan emas dalam setahun 666 talenta. 1 talenta 34 kilo. Kali 666 kali 40 tahun. Jebol lu punya kalkulator. Gua mau kasih tahu. Jebol. Dia bisa bilang sia-sia. Itu bagus. Nah, ini maksudnya tadi. Maksudnya di puncak kejayaan kamu. Terus kamu berdiri bilang ini karena Tuhan. Mari gue bilang everybody look up. Semua orang akan dengar lu ngomong. Jadi yang mesti kita tanya gini, sukses saya, keberhasilan saya relevan nggak dengan tujuan Tuhan? Gitu. Kalau enggak, kekristenannya cuma tambal-tambal aja kayak baju. Ya? Lihat itu. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, ini gembala nih. Ini tugasnya. Gembala tidak melahirkan domba. Ulang, gembala nggak melahirkan domba. Domba melahirkan domba. Gembala mengurus domba. Ajar dia. Kasih tahu semuanya. Tunjukkan jalannya buat dia. Nah, domba melahirkan domba. Ini yang benar, saudara itu. Apa tujuannya? Sampai rupa Kristus menjadi nyata. Dunia tuh lagi tunggu ini. Lagi nunggu ini. Gitu. Terakhir. Jangan panjang-panjang, habis ini kita nyembah lagi ya. Ulangan 32. Nah, ulangan 32 biasanya habis ulangan ujian. Oke. Ya. Ayat 9 sampai 12. Gitu. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Wih, keren banget. Ya, pastikan saudara dan saya di situ. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Sebentar.
Yakub itu arti namanya penipu. Dia penipu. Jadi kalau ada yang nama Yakub di sini, saya harap kamu ngerti aja. Oke? Gitu. Dan ini jujur banget Tuhan. Kamu tahu bagaimana Tuhan bereskan Yakub? Dia tipu bapaknya, dia tipu abangnya, seperti namanya, dia penipu. Cara Tuhan beres, kalau saya pakai ilustrasi tadi pohon ara, dibawa kepada fellowship. Jadi tujuan kita berfellowship di gereja tuh untuk kita membereskan satu dengan yang lain. Ini keren banget. Ya pernikahan, teman sel, ini semuanya. Sampai kita punya hubungan tuh gak ada yang pakai topeng. Wah keren banget. Nah Tuhan bereskan Yakub dipertemukan dengan mertuanya namanya Laban. Ah kalian tahu? Siapa Laban? Kalau Yakub penipu, Laban jenderalnya tipu. Baca Alkitab, kamu akan dengar. Itu cerita paling jujur banget. Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub lagi. Yakub tipu Laban, Laban tipu. Mereka baku tipu 20 tahun. Oh Tuhan, saya berdoa supaya lu gak ketemu mertua kayak gini, oke? Gitu. Nah bayangin, sampai pernikahannya pun ditipu. Dia cinta Rahel, dia kerja 14 tahun buat Rahel. Oke, siap, setuju. Duduk dengan Rahel di pelaminan. Bangun pagi jadi Lea. Gimana tukernya tuh, coba lihat itu. Bayangin, sampai di posisi itu dia masih ditipu. Tapi kamu bayangin, kamu lihat Tuhan salah kan? No. Kamu tahu Allah bilang siapa? Aku Allah Yakub. Dia gak malu. Keren gak tuh? Keren gak? Nah lihat ini, baca ini ya. Bayangin. Didapatinya dia di satu negeri ayat 10. Ya. Di padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan. Itu kita semua. Dan auman padang belantara. Itu kita, dia temuin kita dalam hidup yang kayak gini. Dikelilingi dia. Diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Saudara, kalau lu tahu lu biji mata Tuhan. Tapi Pak saya gak kayak dia, saya cuma usaha kecil-kecilan. Apa? Jual siomay. Kalau lu biji mata Tuhan itu siomay karismatik. Keren gak? Keren gak? Kamu bisa lihat nih. Dijaga seperti biji matanya. 11. Laksana Raja Wali. Waduh, mengembang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Jadi lagu kita salah, bukan di bawah kepaknya, enggak, di atas. Mana gambar Raja Wali? Coba kasih lihat gambar Raja Wali. Ya? Wow. Ada nggak gambar Raja Wali? Nggak ada. Oh, ya sudah. Ya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia. Jadi kita lagu kita bilang dibawa kepak. No, Raja Wali taruh anaknya di atas ini. Baru dia terbang. Cara Raja Wali melatih anaknya terbang. Dia goyang sangkarnya dulu. Sangkarnya goyang karena dia mesti bisa terbang. Satu-satunya dia bilang Raja Unggas. Unggas yang bermain sendirian. Komunitasnya beda. Dia selalu di atas. Dia gak bermain-main kayak ayam kampung. No. Dia bermain di atas itu. Ya. Nah. Untuk dia latih anaknya, dia goyang sangkarnya. Itu anaknya teriak, baru dia ambil anaknya. Dengan cakarnya, dia lepas. Baru lihat anaknya teriak ini. Wow. Nah induknya itu nggak tolong dia, cuma muter di atas. Dia lihat. Anaknya teriak-teriak tuh. Padahal itu lagi latihan. Tahu nggak? Mata Raja Wali, dibilang 70 optical zoom. Jauh dia bisa lihat, dia bisa tahu itu ular dari tinggi, dia bisa lihat itu ular. Gitu. Dia lihat, nah begitu anaknya kepayahan seperti kilat dia turun, dia sambar, angkat anaknya di punduknya ini naik lebih tinggi dari yang pertama. Nah ini mau kamu lihat cara Tuhan bawa kamu dalam kedewasaan, baru dia lepas lagi, udah lumayan bisa terbang, tapi masih takut.
Ibunya puter. Dia apa? Nah, dia lihat kan, jangan coba-coba lu ganggu anak gue. Ya. Itu dia puter, cuma mau lihat. Berani ada gangguan, mati loh. Dia cuma puter. Begitu lihat anaknya kepayahan, dia turun lagi. Dia sambar, naik di punggungnya. Naik lebih tinggi dari yang kedua. Waktu terakhir dia lepas anaknya. Sudah gak ada keluhan, cuma ada pekikan. Apa itu? Pujian, penyembahan. Orang Kristen berhenti mengeluh waktu kamu berakal tadi, saudaraku. Wow, kamu bisa lihat. Mari tim worship, kalian berdiri di sini. Disinilah kamu beda antara anak dan hamba. Dia bilang, kamu anakku. Anak itu identitas. Sementara hamba cuman status. Kalau Raja Walinya udah tua, bulunya harus ganti. Parunya bisa harus ganti. Dia pergi ke air terjun. Dia buka sayapnya gini. Baru air itu, derasnya air terjun itu turun untuk rontokin semua kulit-kulitnya. Apa air terjun? Roh Kudus. Gereja ini sangat percaya, bukan hanya percaya, tapi kita bukan tahu Roh Kudus. Kita mau hidup di dalam Roh Kudus, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya dari background Calvin, Protestan Calvinis. Kita tahu Roh Kudus, cuman tahu. Kita begitu tertib sampai Roh Kudus kita tertibkan juga. Kamu bisa lihat. Nah, setelah rontok bulunya, dia ngapain nih induk Raja Wali? Kamu riset aja, cari Raja Wali. Kamu dengar apa yang saya bilang? Dia akan naik ke puncak paling tinggi untuk lihat matahari. Ini kan udah botak semuanya. Dia buka lagi saya. Dia lihat matahari. Kamu tahu berapa lama kamu lihat bulu-bulu yang baru keluar? Dan dia bisa hidup 70 tahun. Apa bulu-bulu yang baru? Apa matahari? Terang Kristus. Itu yang dibilang Allah. Dia cuma buka saya. Ini yang dibilang menyerah. The whole life. Kamu buka. Apa yang keluar? Karunia-karunia yang baru. Keluar daripadamu. Maukah kamu menjadi satu-satunya orang yang pagi ini bilang, ini aku Bapak. Aku gak mau sia-sia. Ambil semuanya Tuhan. Karena juga Engkau yang kasih saya. Mari. Nyanyi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Biarlah Tuhan yang kuat. Ya Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Yang percaya buat Tuhan kita besar katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan,
Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.